Halo, kembali lagi dengan Audi di AutoNet Max, dan di samping gue ini ada Wuling Awan, Wuling Cloud EV. Dan kali ini kita dapat kesempatan buat nyobain nyetir tipis-tipis first impression drivingnya, first drivingnya. Seperti apa rasanya, apakah enak, apakah worth it dibeli? Cek terus video ini. Nah, sekarang kita lihat dikit soal eksteriornya. Detail-detail eksterior sebenarnya udah dibahas sama Bagas ya kalau nggak salah waktu itu pas lagi pameran mobil. Tapi di sini sekarang kita lihat ini adalah versi Mass Pro-nya atau versi finalnya lah ya. Ini versi 460 km range-nya. Detail-detailnya masih sama persis seperti yang kita lihat di pameran. Lampu LED, dia model 2 stepping seperti ini, ada chrome-chrome-nya. Kamera 360 derajat ya, depan sini gue sudah ada. Dan ini warnanya sekarang lagi tren kayak mobil-mobil Tiongkok nih, punya warna-warna kayak milk tea ya lah istilahnya tuh. Modelnya seperti ini, ring juga aja cukup gede, 18 inci. Apakah berpengaruh kepada drivingnya, ntar kita cari tahu ya. Tapi yang balik lagi, gue mau bahas di kali ini adalah beberapa fitur-fitur di bagian head unitnya. Karena mobil ini jadinya clean dan tidak punya banyak tombol. Seperti apa? Kita coba dalamnya. Yuk! Nah, sekarang kita di dalam interiornya si Cloud EV, dan seperti tadi gue bilang, Wuling mencoba memberikan approach yang baru kepada si Cloud EV ini. Kalau di mobil-mobil sebelumnya seperti Bingo atau REV, masih ada tombol-tombol fisik untuk pengoperasian fitur-fiturnya. Tapi di si Cloud EV ini, tombol fisiknya hilang kabeh. Nggak ada tombol fisik. Jadi di sini cuma bersih ventilasi AC dan display screen di sini. Gantinya, di bagian setirnya, dia ada beberapa tombol dan toggle di sini untuk mengontrol beberapa fungsi basic, benar-benar fungsi basic. Contoh, AC, mau naikin AC atau mau turunin AC, kalian bisa pakai tombol di sini. Ini untuk naikin atau kencengin kipasnya AC tuh, kanan kiri ini. Bukan buat tombol play, bukan. Tuh, di sini. Terus tambahannya lagi misalnya, ini ada satu tombol bintang. Ini bisa jadi shortcut untuk kalian, let's say, mengassign ini untuk beberapa fungsi. Misalnya pengaturan jendela, pengaturan kaca spion, pengaturan audio, dan segala macamnya bisa kalian akses dari sini. Dan uniknya lagi, seperti gue ngomong, pengaturan kaca spionnya pun sekarang adanya di head unit. Karena nggak ada tombol fisik sama sekali di sebelah sini. Asli nggak ada sama sekali. Nah, sekarang gue kasih unjuk sedikit cara ngatur spion kanan-kiri, karena nggak ada tombol fisikal sama sekali di sebelah sini. Ini head unit, kalian pilih icon yang di sini, nanti dia akan ada shortcut. Ini adalah shortcut beberapa fungsi yang kalian biasa akses, ya. Dan di sini ada pengaturan spion, mau spion kiri, mau spion kanan, atau mau melipat. Misalnya kita mau ngatur spion kiri, kita klik ke situ. Terus ini operasikan tombol seperti pada gambar. Jadi untuk mengatur kanan kiri naiknya ini dari sini. Tuh, begitu kita pencet spion kiri, spion kanan, itu kita nyetingnya ini kita dari sini tuh. Naikin, turunin pakai toggle, kanan kirinya pakai tombol. Mobil ini benar-benar bukan buat boomers ya, asli. Karena milenial aja bingung. Gen Z mungkin lebih masuk kali ya, nggak tahu deh. Itu contohnya buat spion. Terus nextnya, pemulihan daya atau regenerative braking. Kita akan coba ini juga nanti di waktu perjalanan, waktu kita first drive-nya, tapi kalian bisa atur lemah, standar, kuat dari sini. Nextnya adalah cahayanya. Misalnya kalian mau bikin ini lebih gelap atau mau lebih terang, kalian bisa atur juga dari sini. Ini kayak ada slide gitu, instrumen meter, kontrol utama di sini, atau ini synchronize brightness. Jadi kalau synchronize brightness ini kecerahan layarnya akan sama, tapi kalau misalnya ini bisa kalian bikin satu-satu, yang mana yang lebih gelap terserah. Oke, pintu bagasi juga kalian bisa atur dari sini, buka atau tutupnya. Kunci jendela juga dari sini. ESC atau stability control juga bisa dari sini, dan mode mengemudi juga bisa kalian atur dari sini. Balik lagi, overall segala macam pengaturan itu sekarang diatur dari head unit, dan semuanya akan dioperasikan dari tombol-tombol di sini. Gimana menurut kalian? Ribet atau enggak? Nah, ada satu hal unik lagi nih. Mobil listrik kan nggak bisa parkir paralel. Kalau parkir paralel, nutupin mobil orang nggak bisa didorong, kata siapa? Si Wuling Cloud ini ternyata punya fungsi untuk bikin dia parkir paralel. Caranya gimana? Simple. Jadi kalau kalian dalam kondisi P nih ya, mobil udah berhenti. Misalnya kalian parkir paralel nutupin orang. Kalian tekan rem, oke? Pindahin ke netral. Tuas transmisinya kita pindahin ke netral. Oke, dia udah N nunjukin. Lalu kalian tekan tombol parking brake-nya, EPB-nya, electronic parking brake-nya. Kalian tahan, tekan ya. Terus kalian pencet tombol di sini cut off. Dia akan mati dalam kondisi terakhir netral, nggak pindah ke P. Jadi otomatis mobil ini tidak di parking brake dan kalian bisa dorong. Praktis ya. Dan ada beberapa pengaturan driving juga yang kalian bisa akses dari sini. Contoh,
kita bisa masuk ke kontrol pengendaraan. Di sini kalian bisa ngatur pintu dan jendela, ya, spion dan segala macamnya. Kalian bisa atur lampu, ya, ketinggian lampu juga diatur dari sini. Jadi udah nggak ada tombol dial-dial muter-muter lagi. Lampu ambientnya juga mau auto off segala macam. ADAS-nya juga kalian bisa matikan. Semuanya ada toggle button on off seperti ini. Sih? Jadi lumayan praktis ya. Ditambah pengemudi, mode mengemudi, mode pemulihan daya, fungsi tombol pada pengemudi, dan sensasi pedal rem. Ini nanti kita akan coba langsung pas kita nyetir mobil ini. Intinya, sensasi pada pedal rem ini bisa mengatur feel dari braking mobil ini. Keren ya? Coba nanti kita coba. Canggih banget ya. Tapi ya semuanya harus diakses dari head unit ini. Daripada pusing, mending kita coba aja nyetir mobil ini. First drive-nya seperti apa? Mari kita coba. Oke, sekarang saatnya kita nyetir si Wuling Cloud EV. Nanti kita akan cobain beberapa driving mode-nya dan gimana impresi berkendaranya. Singkat aja sih sebenarnya, kayak cuma muter-muter Kemayoran doang. Oke, stay tune ya. Nah, sekarang kita nyetir si Wuling Cloud EV dan kesan pertama begitu gua duduk di mobil ini adalah gila. Kursinya kayak awan kayaknya, mobilnya empuk banget. Empuk banget, dan pengaturan berkendara juga kalian bisa benar-benar fleksibel banget karena kursi pengaturannya, head adjusternya segala macam sudah elektrik. Setirnya juga dia sudah dilengkapi dengan tilt dan teleskopik, jadi dapat kondisi duduk yang ideal itu gampang banget. Cuman ada cumannya nih, ini mobil agak unik, dia hatchback tapi bonetnya tuh ke depan banget dan pilarnya tuh ke depan banget kayak MPV gitu loh. Jadi kayak bawa Serena atau Foxy. Jadi waktu kalian duduk, biarpun dashboardnya rendah, itu hidungnya nggak kelihatan. Jadi harus agak ada ancer-ancer dikit untuk ngebiasain bawa nih mobil, karena hidungnya nggak kelihatan. Padahal mobilnya sendiri nggak gede-gede banget. Yang kedua adalah responnya sendiri. Ini ada 4 mode: Eco Plus, Eco, Normal, dan Sport. Bedanya antara Eco Plus dan Eco itu adalah di top speed. Kalau Eco Plus itu top speed maksimum 80, kalau sisanya itu top speednya maksimum 150. Tapi respon gasnya juga kalau lagi begini ya, ini beda loh. Kalau Eco Plus sama Eco itu agak-agak ditahan gitu. Kalau normal, wah, tariknya jauh lebih enak. Apalagi kalau udah sport, dia benar-benar akselerasinya enak, jambaknya dapet banget. Lagi-lagi, mobil ini dilengkapi dengan penggerak roda depan, motor listrik sekitar 100 kW, baterainya sendiri sekitar 51 kWh, total jarak tempuhnya CLTC-nya untuk versi yang ini ya adalah 460 km. Cukup banget kalau buat harian. Tambahnya lagi, regenerative braking-nya juga kalian bisa setting ada lemah, standar, kuat. Jadi kalau kalian lemah gini, dia kalau dilepasin gas gitu, dia agak kayak ngeloyor kayak mobil biasa gitu loh. Tapi begitu dipakein kuat gitu, dia kayak nahan gitu loh. Jadi kayak ala-ala one pedal driving. Yes, tapi sayangnya dia belum bisa one pedal driving full. Nah, bagaimana dengan settingan suspensinya sendiri? Settingan suspensinya agak lebih di firm ya, agak lebih kaku. Mobilnya kerasa kaku, bantingannya nggak sampai keras gimana banget, tapi bikin dia kerasa lebih stabil. Itu juga dibantu sama ukuran peleknya yang gede. Jadi dia pakai pelek 18 inci. Gede banget sih sebenarnya buat mobil segede-gede gini gitu. Jadi kalau ketemu kayak curb yang agak itu, dia sebenarnya masih meredam dengan baik gitu ya. Cuman mungkin kalau jalanannya lebih bolong-bolong, lebih banyak pothole, ini kerasa agak duk gitu. Tapi nggak sampai keras banget. Cuman untungnya lagi seperti tadi gue ngomong di awal-awal, karena kursinya empuk, jadi sebagian besar bantingannya itu akan teredam dengan baik dengan kursinya. Jadi tetap drivingnya masih tetap oke. Nah, tapi sayangnya sesi kali ini kita nggak bisa nyetir jauh-jauh banget ya, cuma sekitar kayak 6 kiloan doang, 15 menit dikasih waktunya. Mungkin nanti kita akan pinjam mobil ini untuk kita explore lebih jauh lagi. Gimana kalau kita bawa mobil ini dalam trip yang lebih jauh, mungkin dengan traffic yang lebih beragam, kondisi stop and go juga yang lebih menantang lah ibaratnya. Gimana feel impresi keseluruhan. Oke. Oh ya, tambahan satu lagi, mobil ini juga punya namanya brake feel, sensasi pada pedal rem kalau di bahasa Indonesia aja nih ya. Kita bisa atur comfort, standar maupun sporty. Dia tidak mempengaruhi daya remnya sendiri ya. Jadi kemampuan braking dia cepat sama lah standar lah ya. Cuman nanti dia akan pengaruh ke pedalnya sendiri, sensasi pedalnya sendiri. Contoh, kalau comfort dia kayak lebih lebih halus gitu pengeremannya. Kalau pada standar dia tuh nanti akan ya normal lah ya. Kalau sport kayak kesannya kayak lebih ditoel dikit, lebih cepet ngeremnya. Tapi performa brakingnya lagi-lagi tidak ada perbedaan. Ya, sekian first drive impression kita dari si Wuling Cloud EV. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya mobil ini menawarkan sesuatu yang beda. Interface-nya jadi full digital.
nggak cocok sih buat baby boomers. Tapi cocok buat kalau kaum milenials dan generasi-generasi yang modern ya. Tapi dia juga menawarkan driving quality yang berbeda dibandingin wuling-wuling lainnya. Dia tampil lebih luas, lebih lega, kursinya empuk banget. Biarpun handlingnya segala macamnya sih nggak sampai gimana-gimana banget ya. Biarpun mobilnya juga sebenarnya agak kaku. Tapi ya balik lagi, kita baru cobain mobil ini jarak pendek. Gimana kalau jarak jauh? Efisiensinya seperti apa? Kenyamanannya seperti apa? Performanya jalan tol seperti apa? Kayaknya kita harus pinjem dan coba ini untuk jalan jauh. Oke, mungkin sekian itu aja kesimpulan kali ini. Kalau kalian suka video ini, klik like. Kalau kalian belum subscribe dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari AutoNet Next. Audi sign off, thank you udah nonton. Bye-bye.